Swastiastu. Perkenalkan, kami dari jurusan Farmasi SMK Negeri 1 Kelungkung. Di video kali ini, kami akan membahas salah satu materi dari mata pelajaran farmakologi dengan tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu memahami khasiat obat antidiabetika. Kedua, peserta didik mampu memahami penggolongan obat antidiabetika. Ketiga, peserta didik mampu memahami cara penggunaan obat antidiabetika. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah disebutkan, kelompok kami akan membahas tentang materi bioregulator yaitu antidiabetika. Dengan nama kelompok, pertama, I. Ketut Ari Karsawiguna nomor absen 8, kedua, Nikade Novi Handayani nomor absen 16, ketiga, Niputu Indah Sari nomor absen 24, keempat, Pandeputu Raditya Maheswari nomor absen 32. Baik, yang pertama, di sini saya akan memberi penjelasan apa itu antidiabetika, insulin, dan juga diabetes mellitus. Antidiabetika atau antihiperglikemia adalah obat-obatan yang digunakan untuk menurunkan kadar gula darah akibat kekurangan hormon insulin. Sedangkan insulin adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pulau Langerhans di pankreas, sedangkan sel alfa menghasilkan hormon glukagon. Obat antidiabetika ini digunakan untuk penyakit yang dinamai diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa di dalam darah. Lalu, apa saja ya tipe-tipe penyakit diabetes mellitus tersebut? Nah, tipe penyakit diabetes mellitus itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipe 1 atau insulin dependent diabetes mellitus yang memiliki singkatan IDDM, berkembang pada masa anak-anak atau awal dewasa. DM tipe 1 ini disebabkan oleh kerusakan sel beta pankreas akibat autoimun, sehingga terjadi defisiensi insulin absolut. Penderita umumnya memiliki tubuh yang kurus dan cenderung menjadi diabetes ketosidosis atau DKA. Pasien yang berusia kurang dari 40 tahun umumnya perlu diobati dengan insulin karena sel betanya tidak aktif lagi dan tidak dianjurkan minum antibiotika oral. Yang kedua ada tipe 2 atau non-insulin dependent diabetes mellitus yang memiliki singkatan NIDDM. Terjadi pada 90% dari semua kasus diabetes mellitus, ditandai dengan kekurangan insulin relatif dan resistansi insulin relatif. Tipe ini disebabkan oleh pola makan, gaya hidup, keturunan, dan obesitas. Penanganan awal adalah dengan diet karbohidrat, mengurangi kegemukan, dan olahraga teratur. Apabila penanganan awal tidak efektif, maka penderita perlu diberikan antidiabetika oral. Yang ketiga yaitu ada diabetes gestasional, berlangsung selama masa kehamilan sampai proses persalinan. Kondisi ini umumnya terjadi pada trimester kedua atau trimester ketiga. Diabetes gestasional terjadi ketika tubuh tidak memproduksi cukup insulin untuk mengontrol kadar glukosa atau gula darah selama masa kehamilan. Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang berbahaya bagi kesehatan ibu dan anak. Klasifikasi obat antidiabetika. Yang pertama ada insulin. Mekanisme kerja insulin adalah menurunkan kadar gula darah dengan menstimulasi pengambilan glukosa perifer dan menghambat produksi glukosa hepatik. Memiliki efek samping hipoglikemia dan reaksi alergi. Indikasi DM tipe 1, DM tipe 2 yang kadar gula darahnya tidak dapat dikendalikan dengan diet atau antidiabetika oral. DM dengan berat badan yang menurun cepat, DM dengan komplikasi akut, dan DM pada kehamilan. Yang kedua, ada sulfonylurea dan analog sulfonamida. Generasi 1, talbutamid, chlorpropamid, dan generasi 2, glibenclamid, glipisid, glikuidon, dan glimipirid. Sulfonylurea menstimulasi sel-sel beta pulau Langerhans sehingga meningkatkan sekresi insulin. Golongan ini hanya dapat berkhasiat jika tubuh masih dapat memproduksi insulin, meskipun jumlahnya sedikit dan hanya diindikasikan untuk penderita DM tipe 2 yang tidak membutuhkan insulin. Yang ketiga, ada potassium channel blockers atau repaglinid dan netaglinid. Senyawa-senyawa ini memiliki mekanisme kerja yang sama dengan sulfonylurea, tetapi pengikat terjadi di tempat lain dan kerjanya lebih tingkat.
Yang keempat, turunan biguanida yaitu metformin. Turunan biguanida tidak menstimulasi pelepasan insulin dan tidak menurunkan gula darah pada orang sehat. Obat ini juga menekan nafsu makan atau efek anoreksansia. Golongan ini dapat menimbulkan asidosis asam laktat dan angiopati yang luas terutama pada lansia. Yang kelima, inhibitor glukosidase yaitu akarbose dan miglitol. Zat-zat ini bekerja berdasarkan persaingan merintangi enzim alfa glukosidase di mukosa duodenum sehingga menghambat reaksi penguraian polisakarida menjadi monosakarida yang menyebabkan pelepasan glukosa lebih lambat. Yang keenam, thiazolidinedion atau resiglitason dan miglitol yaitu bekerja dengan mengurangi resintesi insulin dan meningkatkan sensitivitas jaringan perifer terhadap insulin. Penghambat DPP-4. Obat ini bekerja dengan menghambat efek DPP-4 pada hormon inkretin yang berperan terhadap produksi insulin di pankreas. Spesialit antidiabetika. Yang pertama yaitu obat Daunil 5 mg 100 tablet digunakan untuk pengobat pasien diabetes mellitus tipe 2. Daunil adalah obat dengan kandungan glibenclamid dan fungsi Daunil yaitu untuk menurunkan kadar gula darah dengan stimulasi sekresi insulin dari pankreas. Dosis penggunaan Daunil dewasa, dosis awal yaitu setengah sampai 1 tablet per hari dapat ditingkatkan setiap minggu dengan peningkatan setengah sampai 3 tablet setiap hari. Dosis lanjutan 2 tablet per hari dalam 2 dosis terbagi, dosis maksimal 4 tablet per hari. Dekulin merupakan obat yang mengandung pioglitazone. Obat ini digunakan sebagai terapi kombinasi dengan sulfonilure atau metformin pada pasien diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terkontrol dengan monoterapi sulfonilure dan metformin. Aturan penggunaan Dekulin adalah dosis 1 tablet setiap hari. Dewasa, dosis awal diberikan dosis 15-30 mg diminum 1 kali sehari dikombinasikan dengan metformin atau sulfonilure. Glucotika tablet mengandung metformin yang bersama dengan diet dan olahraga yang tepat dapat membantu menjaga agar gula darah dalam batasan normal terutama pada pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 2. Metformin bekerja dengan membantu menurunkan kadar gula dan dalam darah. Dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Diawali 2 kali sehari 1 tablet, pemeliharaan 3 kali sehari 1 tablet, maksimum 3 kali sehari 2 tablet. Humulin R digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2 yang membutuhkan insulin. Humulin R termasuk jenis short acting insulin dengan durasi aktivitas 6 hingga 8 jam dan terdiri dari kristal zinc insulin yang dilarutkan dalam cairan bening. Penggunaan obat ini harus dikonsultasikan dengan dokter. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi, mohon dimaafkan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.